mau menampilkan drama asal-usul Danau Toba. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hidup seorang pemuda yatim piatu. Hidupnya sebatang kara dan tanpa sanak keluarga. Ia pun seringkali merasa kesepian. Terkadang ia mengeluh dalam hidupnya. Sehari-hari si pemuda mencari nafkah dengan bercocok. Hasil bercocok tanam pun tak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, si pemuda sering pergi ke sungai untuk mencari ikan. Jika aku rajin bekerja, pasti aku tak akan kekurangan, pikir si pemuda desa. Suatu pagi, seperti biasanya si pemuda desa berangkat pagi-pagi untuk mencari ikan di sungai. Ya Tuhan, semoga aku mendapatkan rezeki lebih pada hari ini. Ia menunggu cukup lama, tetapi belum ada ikan yang mendekati kailnya. Si pemuda menghapus keringat yang menetes di dahinya. Matahari mulai bergerak ke atas dan sinarnya mulai terik. Sepertinya aku tidak beruntung hari ini. Ia sudah hampir putus asa dan hendak beranjak pulang. Tiba-tiba ia merasa kailnya ditarik-tarik oleh sesuatu. Melawan tarikan pancingan si pemuda, air sungai berkecimpak ketika ikan melompat dan menggelepar. Namun si pemuda tak mau menyerah dan terus menarik pancingannya. Hai pemuda yang baik, kasihannya. Si pemuda kaget bukan kepala mendapati ikan itu berbicara seperti manusia. Tiba-tiba terjadilah keajaiban. Si ikan yang baru saja ia tangkap berubah wujud menjadi seorang gadis berparas elok jelita. Pemuda menggosok-gosok matanya, tak percaya. Hai pemuda yang baik, engkau tidak sedang bermimpi. Aku adalah manusia yang sama seperti Aku adalah manusia yang sama seperti Si gadis itu berkata, apa yang harus aku lakukan untuk membalas budi baikmu? si pemuda menjawab, Aku sudah lama hidup sebatang kara, maukah aku menjadi milikku? si gadis mengangguk dengan malu. Tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Kau tidak boleh mengatakan asal usulku kalau sebenarnya aku adalah sendiri. Baik, aku tak akan mengatakan kepada siapapun. Kamu berjanji? Ya, aku bersumpah. Kalau kau melanggar janjimu, malapetaka akan datang kepadamu. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Si pemuda pun hidup tentram dan tak lagi kesepian. Ia pun makin bersemangat berkat keluarganya. Hidup si pemuda makin membaik dan tak berkekurangan. Tak berapa lama, pasangan suami istri itu dikaruniai seorang putra. Kebahagiaan si pemuda makin bertambah dengan hadirnya anak yang ingin ia dapatkan. Anak itu ia beri nama Ananda. Sayangnya ia terlampau disayang. Ananda tumbuh menjadi anak yang manja dan tak mau menurut pada orang tua. Ia tak pernah membantu dan kerjanya hanya bermain. Setiap kali ayahnya minta Ananda untuk membantu di ladang atau mencari ikan, ia menolak. Ananda juga rakus. Makanan yang disediakan selalu ia habiskan sendiri. Suatu hari ayahnya minta Ananda untuk membantu di ladang. Setelah ia bekerja keras sendirian di bawah terik matahari, Ananda belum juga kelihatan. Suamanya dalam hati. Sesampainya di rumah, ia segera mencuci tangan dan duduk di meja makan. Namun betapa terkejutnya ia ketika ia dapati makanan yang disediakan untuknya telah habis. Piring-piring tergeletak begitu saja, kosong melompong dan tergeletak di sembarangan. Ini pasti perbuatan Ananda.
Amarahnya makin memuncak ketika ia dapati Ananda sedang asik bermain. Oh, jadi ini yang kau lakukan sepanjang hari, hanya bermain. Ayahmu bekerja keras dan kau malah enak-enakan bermain di sini. Tak ada sedikit pun makanan yang kau sisakan untuk ayahmu. Ampun ayah, ampun. Aku sangat lapar sekali. Yang kau tahu hanya makan dan makan, benar-benar anak ikan. Ananda berlari mencari ibunya dan memeluknya meminta perlindungan. Kenapa engkau menangis, Ananda? Saya tadi memarahiku karena aku menghabiskan makanannya dan tidak membaginya di ladang. Sudah, minta maaf ke ayahmu dan jangan mengulanginya lagi. Ananda mengangguk, tapi wajahnya masih ketakutan. Sekali ia melirik ke belakang, takut ayahnya datang. Ibu, kenapa aku anak ikan? Tanya Ananda tiba-tiba. Tahu dari mana engkau? Ayah yang mengatakannya kepadaku waktu ia marah. Si ibu memeluk Ananda dan menangis sedih. Kemasilah bajumu dan peringatkan ke ayahmu untuk pergi. Cepat pergilah. Ananda segera lari mengikuti perintah ibunya, tapi ia masih tidak mengerti. Ketika ia menoleh ke belakang, ibunya telah hilang. Dari bekas kaki ibunya keluar air yang deras. Perlahan-lahan air semakin banyak dan mulai menggenangi rumah dan desa. Ananda berlari untuk menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun terkaget-kaget mendengar cerita anaknya. Sadarlah ia bahwa ia pulang ke langgar jati yang sudah dibuatnya bersama anaknya. Ia melarikan diri mengungsi dari desa yang dilanda air keras. Air mengalir semakin deras dan menggenangi seluruh desa dan sawah. Air bat sedemikian tinggi sehingga menutupi seluruh lembah dan membentuk sebuah danau. Janganlah melanggar janji yang sudah diucapkan, karena janji adalah utang. Jadi berhati-hatilah sebelum kita mengucapkan janji. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi anak